Seorang pasien bernama Ersih yang tengah sakit terpaksa ditandu oleh warga kampung yang menuju puskesmas yang berjarak 1 kilometer dari rumah Ersih. Video ini viral terjadi di Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Warga bergantian menandu pasien yang terus merintih kesakitan April 2025 lalu. Warga di desa kami. Kemudian bulan Juni 2025, kisah pilu warga Leuwi Balang, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, harus menggunakan sampan dan ditandu menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya di jalan. Naik perahu dulu. Dua kisah pasien memilukan tersebut ditandu karena sarana infrastruktur yang tidak memadai di desa mereka, belum lagi mereka dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau provinsi. Warga yang sakit seperti ini kerap ditemui di wilayah Banten bagian selatan. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Provinsi Banten pada bulan Maret 2025 mencapai 772.780 atau 5,6 dari jumlah warga Banten. Meski tergolong tinggi, namun ironisnya kebijakan yang dikeluarkan pihak Pemprov Banten justru merugikan masyarakat miskin. Salah satunya pemotongan anggaran BPJS bagi warga miskin Banten. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Banten akan memangkas anggaran BPJS warga miskin di Banten mencapai 50% atau sebesar 19 miliar rupiah. Kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat kelas bawah ini pun langsung mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Banten. Dikhawatirkan dampak dari pemangkasan tersebut, banyak warga miskin di Banten tidak bisa menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Rakyat harus berani bersuara dong. Ya, kalau nggak berani bersuara ya mundur jadi wakil rakyatnya. Kalau demi kepentingan yang benar, demi kepentingan program ke masyarakat. Yang BPJS itu 19 miliar itu di perubahan? Iya, BPJS itu ya itu makanya itu nanti saya tanya nanti. Perubahannya atau apa? Iya, waktu murni itu dipotongnya, saya taunya dari orang BPJS-nya kan. Alasannya Bu? Ya, alasannya lah efisiensi aja gitu. Berapa Ya, anggarannya Pak yang dipotong? 19 miliar. Seharusnya yang untuk masyarakat itu jangan kan untuk kesehatan untuk masyarakat miskin, bukan untuk kita. Yang kalau menengah ke atas, bukan. Untuk masyarakat miskin, sehingga banyak masyarakat yang mau berobat ke rumah sakit Banten itu akhirnya kembali lagi. Nggak bisa. Kalau dulu waktu zaman Wahidin, asal menunjukkan KTP kan bisa. Karena banyak anggarannya kan itu. 1 juta jiwa itu, sekarang hanya 500. Gubernur Banten beralasan pemotongan anggaran BPJS untuk warga miskin dilakukan karena beberapa daerah, kabupaten, kota di Provinsi Banten telah mampu secara fiskal untuk membiayai tanggungan BPJS. Menurut Gubernur, BPJS merupakan masalah yang harus dipikul bersama antara pemerintah kabupaten, kota, dan Pemprov Banten. Selama ini kan kita selalu melakukan pembayaran ya yang paling optimal dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, dalam perjalanannya semangat tanggung renteknya harus kita kembangkan. Nah, itu juga amanah perintah. Sehingga Kabupaten Tangerang, semua kabupaten kota itu juga harus punya andil untuk memenuhi target-target supaya kita bisa tetap terjaga UHC-nya, Universal Health Coverage. Sehingga sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Banten, kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten kota, dan kami pastikan mereka telah melakukan mengcover PBI ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saat ini yang kita cover juga tidak turun karena masih di angka 21,9%. Pemotongan anggaran BPJS dikhawatirkan akan berdampak bagi daerah tertinggal seperti wilayah Banten Selatan yang masih terbebani dalam pendapatan asli daerahnya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.